Saudara dan saudari terkasih, Injil kita pada hari ini diambil dari Injil Matius bab 8 ayat 18 sampai 22. Pada suatu hari banyak orang mengerumuni Yesus. Melihat hal itu Yesus menyuruh bertolak ke seberang. Lalu datanglah seorang ahli Taurat dan berkata kepadanya, "Guru, aku akan mengikut engkau kemana saja engkau pergi." Yesus berkata kepadanya, "Serigala mempunyai liang dan burung mempunyai sarang, tetapi anak manusia tidak mempunyai tempat untuk meletakkan kepalanya." Seorang lain, yaitu salah seorang muridnya, berkata kepadanya, "Tuhan, izinkanlah aku pergi dahulu menguburkan ayahku." Tetapi Yesus berkata kepadanya, "Ikutlah aku dan biarlah orang-orang mati menguburkan orang-orang mati mereka." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara dan saudari terkasih dimanapun Anda berada, jumpa lagi dengan saya Romo Tedens dalam saluran Warta Kabar Sukacita. Semoga Anda semua dimanapun berada senantiasa dalam keadaan sehat dan bahagia. Ada kalanya Yesus keluar dari jalannya untuk menemui orang banyak. Pada satu kesempatan kita diberitahu bahwa Yesus dipenuhi dengan belas kasih karena dia melihat mereka sebagai domba tanpa gembala. Tetapi hari ini Yesus memberi perintah untuk menyeberangi danau, rupanya untuk menghindari orang banyak yang mendesaknya. Kerumunan mewakili dua jenis orang, mereka yang benar-benar membutuhkan pengajaran dan penyembuhan, dan mereka yang hanya didorong oleh semacam keingintahuan akan hal-hal yang tidak biasa. Saudara-saudari, Yesus tidak terlalu tertarik pada jenis kedua. Mereka mewakili minat yang salah dalam Yesus. Bagi mereka, Yesus hanyalah sensasi, pekerja ajaib, Jesus Christ Superstar. Demikian pula ketika seorang ahli Taurat mendekati Yesus dan berkata, "Guru, kemanapun kau pergi, aku akan mengikutimu." Tampaknya seperti tawaran yang murah hati, tetapi Yesus mengingatkan orang itu tentang apa yang mungkin terjadi. Rubah memiliki sarang, burung di langit bersarang, tetapi anak manusia tidak memiliki tempat untuk meletakkan kepalanya. Mengikuti Yesus berarti seperti dia, siap untuk tidak memiliki milik sendiri. Seperti yang Yesus katakan sebelumnya dalam khotbah di bukit, kita tidak bisa sekaligus mengabdi kepada dua tuan. Bersama Yesus berarti menerima situasi di mana kita mungkin tidak memiliki apa-apa dalam hal kepemilikan materi. Keamanan kita akan berada di tempat lain. Kita tidak tahu apakah juru tulis menerima tantangan itu atau tidak. Itu tidak masalah. Kata-kata Yesus dicatat terutama untuk kita dengar. Apa yang kita pikirkan ketika kita mendengar mereka? Sudahkah kita membuat pilihan antara memiliki Yesus dan memiliki sesuatu? Atau apakah kita pikir kita bisa memiliki keduanya? Orang lain yang digambarkan sudah menjadi murid, meminta izin untuk pergi dan menguburkan ayahnya terlebih dahulu sebelum mengikuti Yesus. Tampaknya permintaan yang cukup masuk akal, dan jawaban Yesus terdengar agak kasar. "Ikutilah aku dan biarkan orang mati menguburkan orang mati." Baik dunia Yahudi maupun Helenistik menganggap ini sebagai kewajiban berbakti yang paling penting. Saudara-saudari, ada dua cara kita dapat memahami jawaban ini. Dalam satu kasus, pria itu meminta untuk menunda mengikuti Yesus sampai ayahnya meninggal dan dia dapat menguburkannya. Tetapi mengikuti Yesus berarti memasuki keluarga baru dengan serangkaian kewajiban baru. Bukannya pria itu tidak harus menghormati ayahnya, tetapi sementara itu ada hal-hal lain yang jauh lebih penting yang perlu dilakukan. Dalam keluarga baru, di mana ayahnya hanya salah satu anggotanya, ada kewajiban yang lebih mendesak. Hal ini adalah cara lain Yesus memberitahu kita bahwa mengikuti Yesus haruslah tanpa syarat. Kita tidak bisa berkata, "Aku akan mengikutimu jika," atau "Aku akan mengikutimu ketika aku siap." Ketika dia memanggil kita seperti para murid pertama, bersiaplah untuk menjatuhkan jala, perahu, dan bahkan anggota keluarga kita. Cara lain untuk memahami kata-kata Yesus adalah dengan melihat panggilannya sebagai panggilan untuk jalan hidup. Mereka yang ingin menempuh jalan pencarian diri mereka sendiri
termasuk orang yang mati secara rohani. Serahkan penguburan orang mati kepada mereka. Ritual masyarakat termasuk penguburan memiliki tempat yang penting, tetapi bagi Yesus, panggilan ke kerajaan Allah mewakili komitmen terhadap serangkaian nilai yang lebih penting. Saudara-saudari, kita harus menempatkan semua pernyataan ini dalam konteksnya. Mereka menjelaskan bahwa mengikuti Yesus melibatkan komitmen radikal, tetapi hal itu tidak berarti bahwa kita bertindak dengan cara yang tidak manusiawi atau tidak masuk akal. Segera setelah Petrus dan Andreas meninggalkan perahu dan jalan mereka untuk mengikuti Yesus, kita menemukan Yesus di rumah mereka sedang merawat ibu mertua mereka yang jatuh sakit. Ada satu masa di masa lalu ketika beberapa saudara seagama tidak diizinkan untuk menghadiri pemakaman keluarga. Hal itu sekarang telah berubah dan memang benar. Pada saat yang sama, panggilan Yesus masih menginginkan komitmen total dari kita semua. Tuhan Yesus memberkati dan menyertai Anda semua. Sabda Allah adalah kebenaran. Sabda Allah adalah kehidupan. Mari kita mencintainya, mari kita menghayatinya, ya Tuhan.